طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبتي الطلبة أعانكم الله تعالى جميعا. إن شاء الله سندرس قاعدة من قواعد اللغة العربية ما يتعلق بالظرف. سنأخذ أولا ظرف المكان ثم تليه ظرف الزمان. Jadi santriwan dan santriwati, insyaallah kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah dzaraf atau keterangan al-makan, tempat. Ya, jadi membahas tentang keterangan. Jadi dzaraf ini sebenarnya kegunaannya kurang lebih ya seperti huruf jar. Huruf jar itu kata sambung ya. Kata sambung ya, sebagian huruf jar juga sebenarnya bisa dikatakan dzaraf. Ya seperti kata ala artinya di atas, fi di dalam. Ya cuma ya ada perbedaan khusus antara kata-kata tersebut dengan sebagian dzaraf yang akan kita pelajari saat ini. Ya intinya huruf jar walaupun dia yang seperti ala, kemudian fi dan lain sebagainya, dia tidak mu'rab, ya alias la mahalla lahu fil i'rab. Dia selalu mabni, jadi tidak di i'rab. Jadi harokatnya tidak berubah. Ila terus, fi terus. Enggak dikatakan fiya, fiyi, fiyu, enggak. Jadi fi, ya, fil maktab, ya, fil amami, fit tahti, dan lain sebagainya. Nah, kalau dzaraf dia bisa berubah harokat akhirnya. Ada dua kemungkinan. Dia kemungkinannya nasab atau majrur. Ya, dua saja. Untuk rofa tidak, ya. Tidak rofa. طيب نقرأ ظرف المكان. يقال هنا اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل. Dia adalah isim yang mansub ya, di sebagian besar keadaannya. Yadullu ala makanin wuqu'il fi'il, yang menunjukkan tempat terjadinya perkara. Ya, jadi dzaraf ya, kata tunjuk ya, atau kata keterangan yang menunjukkan TKP, tempat kejadian perkara. Wa minhu amama, wara'a, khalfa, yamina, yasara, baina, inda, fawqa, tahta, shamala, januba, syarqa, gharba. Ya, di depan, di belakang. Khalfa juga artinya di belakang. Yamina di kanan, yasaro di kiri, baina di antara, inda ya di sisi ya, atau di gitu saja, atau pada ya, pada. Fawqa di atas, tahta di bawah, shamala di kiri, bisa dikatakan shamala di kiri, atau di utara ya, janub di selatan, syarqa di timur, gharba di barat. Jadi shamala ini punya dua makna, di kiri atau di utara. Taib, nanzur ila, insyaallah darasun sahala ya ini. Ya, insyaallah pelajarannya mudah karena cuma membahas tentang keterangan. Jadi kalau kita sudah hafal keterangan ini, ya tinggal diaplikasikan di jumlah al-mufidah. Oke, kita baca contohnya. Taqa'ul Madinah syamal Makkah. Ya. Madinah terletak di utara Makkah. Ya, jadi betul ya. Jadi Makkah itu di bawah, dekat Jeddah, bagian laut. Madinah itu di atas, di pertengahan. Nah, Qasim tempat anak kuliah itu di atasnya Madinah lagi. Ya, habis itu Riyadh. Ya, taqa'ul Madinah syamala Makkah. Taqa'u al-Madinatu syamala. Lihat syamala. Ya, Makkah. Jadi di sini dia dalam keadaan nasab. Ya, semuanya di sini dalam keadaan nasab ya. Tapi nanti insyaallah akan ana sebutkan ya satu contoh atau dua contoh ketika dzaraf itu dalam keadaan majrur. Yusallil imam amama al-ma'mumin. Imam salat
di depan makmum. Wahum khalfahu, dan makmum di belakangnya. Ya, wahum khalfahu. Al-faslu tsani bainal awwali was tsalis. Kelas 2 itu di antara kelas 1 dan 3. Al-qalamu fawqal kitabi. Pulpen itu di atas buku. Ya. Al-kitabu tahtal hakibati. Buku itu di bawah tas. Usalli khalfa maqam Ibrahim. Saya salat di belakang makam Ibrahim. Berarti salatnya di mana? Di Masjidil Haram. Ya, makam Ibrahim artinya tempat Nabi Ibrahim meletakkan batu pertama Ka'bah. As-sayyaratu wara'a asy-syajarati. Mobil itu di belakang pohon. At-tabibu indal bab. Dokter itu di sisi pintu, ya, atau di samping, ya, bisa juga. Sebenarnya masih ada kata-kata lain, ya, seperti janib, di samping, ya. Kemudian apalagi, ya, zorof yang belum disebutkan di sini, ya, di samping, ya, di samping. Kemudian tahta sudah, ya, mungkin di samping, ya, kurang, ya, bijanib, janib. Nah, ini contoh-contoh ketika dalam keadaan nasab. Nah, kalau dia dalam keadaan jar, misalnya ana bi janibi abi, ya, ana bi janibi abi. Saya berada di samping ayahku, ya, ana bi. Jadi sebelumnya kalau yang jar itu biasanya menggunakan huruf jar, ya. Ana bi, bi-nya di sini huruf jar. Bijanibi, jadi berubah menjadi kasrah. Bijanibi. Ya. Ana fi waro, ya. Ana fi waroi akhi. Saya berada di belakang saudaraku, ya. Ana fi waroi akhi. Nah, jadi kalau zorof yang disebutkan di sini, dia bisa fathah, dia bisa juga kasroh. Ya. Ana fi tahti, ya, at-tawilah. Ana fi tahti at-tawilah. Saya di bawah meja. Seperti itu. Jadi, ya, walaupun istilahnya tidak ditambahkan huruf jar juga, tidak apa-apa, ya. Ana tahta at-tawilah, ana fi tahti at-tawilah. Tapi dalam sebagian kata, mungkin dalam sebagian bacaan, kita dapatkan menggunakan huruf jar. Nah, ketika kita dapatkan huruf jar bersambung dengan zorof, maka zorofnya dia majrur. Baik, ini berkaitan dengan zorof makan. Kita pindah ke zorof az-zaman. Nah, zorof zaman. Dikatakan di sini ismun mansub yadullu ala zamani wuqu'il fi'il. Ada isim mansub yang menunjukkan waktu kejadian perkara. Wa minhu sabahan, ya, sabahan, masaan, zuhran, lailan, naharan, hin, ya, qabla, ba'da, sa'atan, yauman, al-an, ya. Kemudian al-ams, banyak, ya, sebenarnya banyak keterangan waktu. Sekarang, ya, kemudian kemarin, ba'da syahrin, setelah sebulan. Oke. Ini masih kurang, ya. Mungkin yang kurang di sini al-an, ya, al-an yang sering dipakai. Nah, di sini al-annya dipakai hin, al-hin, ya. Tapi kan yang sering kita dengar al-an. Bisa ditambahi al-an, ya, kalau ada yang nyatat. Tapi contohnya zahabtu ilal jami'ati sabahan. Nah, jadi dia zorof zaman, ya, zorof. Ya, intinya seperti maf'ul, ya. Kalau tidak ada huruf jar sebelumnya. Ya, jadi seperti maf'ul, dia selalu nasab. Wa'udtu minha masa'an, dan saya kembali darinya sore hari. Tanawaltul qada'a zuhran, saya makan siang zuhran. Safartu ila Makkah lailan, saya pergi ke Mekah malam hari. Wa raja'tu minha naharan, dan saya pulang dari Mekah naharan, siang hari.
Sa'ahduru hinal ghurub. Saya akan hadir ketika ghurub. Oh, jadi hina di sini dia istilahnya bermakna ketika ya. Jadi hina harus ada tambahannya. Ya. Sa'ahduru hinal ghurub, dia ingin menjelaskan waktu kejadiannya. Hina, ya. Hina apa? Misalnya hina ja'a al-bawwab, saya akan hadir ketika datang penjaga, seperti itu. Atau saya akan hadir ketika saya di absen ya. Hina haddarani ustad. Jadi tinggal tambahin kata-kata pelengkapnya. Hinal ghurub, ketika matahari terbenam. Wasa'adhabu ba'dal ghurub, dan saya akan pergi ketika atau setelah ya, bukan ketika, setelah ghurub, setelah matahari terbenam ya, sama juga ba'da. Jadi dia butuh keterangan. Wa arji'u qabla juga ya, sebelum, dan saya akan pulang sebelum isya. Harus ada keterangan. Artinya tiga ini dia mudhaf. Ingat ya, mudhaf tidak yang pertama disebutkan dalam pelajaran yang lalu, mudhaf itu dia tidak menggunakan alif lam. Yang kedua dia tidak tanwin ya, dia tidak tanwin. Baqaitu hunak yauman, saya menetap di sana, yauman, satu hari. Tastaghriqul rihlah sa'ah, ya rihlah itu membutuhkan waktu 1 jam. Sa'atan. Ana adrusu al-an, misalnya saya belajar al-an, sekarang, jadi al-ana. Nah. Tapi rata-rata di sini semuanya nakirah, tidak menggunakan alif lam ya, seperti itu ya, walaupun al-an termasuk juga isim dzaraf. Taib, insyaallah أنتم فاهمون بهذا الدرس بين ظرف الزمان وظرف المكان. لو عندكم السؤال أو الاستفسارات فليتفضلوا أن ترسلوا الرسالة في المجموعة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.